Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan seri pembelajaran mendalam dengan topik atau dengan judul Taksonomi Solo. Taksonomi Solo menggunakan kerangka berpikir yang dirancang untuk mengevaluasi dan memahami tingkat kompleksitas dalam pembelajaran siswa. Dikembangkan oleh John Biggs dan Kevin Collis. Taksonomi ini membantu guru untuk menilai kualitas hasil belajar siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap suatu topik. Taksonomi Solo mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam 5 tingkat hierarki, mulai dari pemahaman yang dangkal hingga yang lebih mendalam, yaitu prastruktural atau tidak memahami materi, unistruktural memahami satu aspek materi, multistruktural memahami beberapa aspek materi tanpa menghubungkannya, relasional menghubungkan berbagai aspek secara kohesif dan berpikir abstrak yang mendalam atau menerapkan pemahaman dalam konteks yang baru. Hierarki yang pertama, prestruktural, hasil belajar menunjukkan informasi yang tidak saling berhubungan tanpa adanya struktur atau organisasi. Pada tingkatan ini, ada kemungkinan peserta didik gagal memahami, tidak kompeten, tidak menangkap inti permasalahan, atau kemampuannya di situ gagal memahami, tidak kompeten, tidak menangkap inti permasalahan. Tingkatan unistruktural, pada tingkatan ini hasil belajar menunjukkan adanya hubungan yang sederhana, namun belum memperhatikan pentingnya bagian-bagian tertentu. Pada tingkatan ini, hasil belajarnya atau kemampuannya berupa mengidentifikasi, menyebutkan, mengikuti prosedur sederhana. Pada tingkatan multistruktural, yaitu pada tingkatan ini menunjukkan beberapa hubungan, tetapi belum memahami makna keseluruhan atau peran setiap bagian secara utuh. Pada tingkatan ini kompetensinya yaitu menggabungkan, mendeskripsikan, menyebutkan satu persatu, melakukan keterampilan berurutan, dan membuat daftar. Pada tingkatan relasional, di sini menunjukkan hubungan yang menyeluruh dan pemahaman tentang bagaimana bagian-bagian membentuk makna keseluruhan. Kompetensinya pada tingkatan ini yaitu kemampuan menganalisis, menerapkan, berargumen, membandingkan atau membedakan, mengkritisi, menjelaskan sebab akibat, dan membenarkan. Pada tingkatan abstrak yang diperluas, pada tingkatan ini berisi kemampuan melampaui materi yang dipelajari dengan mengaitkan konsep yang konteks yang lebih luas atau membuat generalisasi. Kompetensinya berupa kemampuan menciptakan, merumuskan, menghasilkan, membuat hipotesis, merefleksikan, dan menyimpulkan. Pada tingkatan unistruktural, pada tahap ini, pada tingkatan ini, murid memahami satu aspek dari satu topik, namun pemahamannya masih terbatas dan belum mampu menghubungkan ide satu dengan yang lain. Contoh dalam IPA, murid tahu bahwa habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup, tetapi belum memahami fungsinya secara menyeluruh. Contoh pernyataan murid, habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Habitat adalah tempat yang memiliki tanaman dan hewan di dalamnya. Peran pendidik perlu membantu murid memperluas pemahamannya, misalnya dengan menjelaskan bahwa habitat juga menyediakan makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak bagi makhluk hidup. Untuk tingkat multistruktural, di tahap ini, murid mulai memahami beberapa aspek dari satu topik, namun masih melihatnya sebagai informasi yang terpisah-pisah tanpa keterkaitan yang jelas. Contoh, dalam IPA, murid tahu bahwa berbagai habitat memiliki makhluk hidup yang berbeda,
tetapi belum bisa menjelaskan keterkaitan antara faktor lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Contohnya pernyataan murid, tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang berbeda. Setiap habitat memiliki makhluk hidup yang berbeda. Setiap habitat memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang tinggal di dalamnya. Peran pendidik dapat mengajak murid membandingkan berbagai jenis habitat seperti hutan, laut, gurun, serta menjelaskan karakteristik khusus dari masing-masing habitat yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Pada tingkatan relasional, pada tahap ini murid sudah mampu menghubungkan berbagai aspek yang telah dipelajarinya menjadi satu pemahaman yang utuh. Contoh dalam IPA, murid dapat menjelaskan bagaimana suhu, kelembapan, dan sumber makanan di habitat saling berkaitan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup. Contoh pernyataan murid, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan makanan mempengaruhi kemampuan makhluk hidup dalam bertahan hidup di habitat tertentu. Misalnya di habitat danau, bebek dan angsa bisa hidup karena lingkungannya mendukung kebutuhan mereka. Suhu dan kelembapan yang berbeda di habitat mempengaruhi bagaimana makhluk hidup dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Peran pendidik perlu membimbing murid dalam menghubungkan faktor lingkungan dengan kelangsungan hidup organisme, serta memberi contoh bagaimana perubahan habitat dapat mempengaruhi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Pada tingkat abstrak yang diperluas, pada tingkat ini, murid mampu berpikir melampaui konteks pembelajaran, membuat generalisasi dan menerapkan pengetahuannya pada situasi baru. Contoh dalam IPA, murid berpikir kritis tentang dampak perubahan habitat terhadap makhluk hidup dan mengaitkannya dengan isu-isu global seperti perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Contoh pernyataan murid, kita harus lebih peduli terhadap habitat karena perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Misalnya, polusi dan perubahan iklim dapat mengancam habitat. Perubahan habitat yang cepat bisa mengancam kelangsungan hidup banyak spesies seperti penggundulan hutan yang mengurangi tempat tinggal hewan-hewan. Peran pendidik mendorong murid untuk berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Murid didorong untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata dan berkontribusi menjaga kelestarian alam. Pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam dimulai pada aspek memahami yang relevan dengan taksonomi Solo pada tahapan unistruktural dan multistruktural dan mengingat dan memahami pada taksonomi Bloom. Pada tahap memahami ini, murid akan mengingat kembali pengetahuannya dan memiliki banyak ide. Selanjutnya pada aspek mengaplikasi dan merefleksi dimulai pada aspek relasional dan berpikir abstrak yang mendalam pada taksonomi Solo dan menerapkan menganalisis pencipta dan mengevaluasi pada taksonomi Bloom. Sehingga murid memiliki kemampuan untuk menghubungkan ide-ide serta memperluas dan menerapkan ide tersebut. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan dengan taksonomi Solo. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.